Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silpa Diana Pasya dengan NPM 112111004. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebagaimana tugas evaluasi tengah semester yang mengangkat materi tentang al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Selanjutnya masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu tentang al-mawani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Secara garis besar ada dua hal yang menghalangi manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang maradus syahwat dan maradus syubhat. Maradus syahwat yaitu yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Maradus syahwat ini biasanya berfokus kepada pelampiasan hawa nafsu yang tidak terkendali. Lalu selanjutnya ada maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Selanjutnya dalam maradus syahwat yaitu ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan akhirat nanti. Al-fisku ini terdapat dalam Quran Surah Al-Asr ayat 19, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lalu poin kedua ada al-kibru, yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 35, yang berarti, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang yang beriman. Demikianlah Allah menguji mati hati seorang yang sombong dan sewenang-wenang. Lalu poin ketiga ada zulmu, yaitu kezoliman. Mengenai sifat zalim ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 22, yang berarti, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Selanjutnya ada al-kizbu, yaitu kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 9-10, yang artinya mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Yang terakhir dari maradus syahwat yaitu katsratul ma'si, atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa, merupakan tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14, yang berarti, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang telah mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Selanjutnya ada maradus syubhat. Dalam maradus syubhat itu ada al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru Islam, penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 39, yang berarti, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah PK bisu berada dalam gelap gulita. Poin selanjutnya ada al-irtiyab atau keraguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir dalam Quran Surah An-Nisa ayat 143.
yang berarti mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini atau orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu atau orang-orang kafir, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Poin selanjutnya ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melakukan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 13, yang berarti, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir ada al-ghaflah, yaitu kelalaian. Dalam poin pertama telah disampaikan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 7, yang berarti mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Baik, yang terakhir saya akan menyimpulkan tentang materi yang baru saja saya paparkan tentang al-mawani' fi ma'rifatullah. Jadi kesimpulannya, kita semua sebagaimana manusia mestinya mengagungkan yang telah menciptakan kita. Salah satunya dengan menjaga sifat dari sifat-sifat yang ada dalam al-mawani' fi ma'rifatullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.